Hai, kembali lagi di E-Farm, Edukasi Farmasi. Kali ini kita akan membahas apakah merokok berbahaya? Menurut geng semua bagaimana? Apakah merokok berbahaya atau tidak? Mari kita bahas. Let's go! Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok yang tertera pada bungkus rokok, tapi tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan data World Health Organization tahun 2019, tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang per tahun di seluruh dunia. Lebih dari 8 juta kematian tersebut merupakan pengguna tembakau secara langsung. Sementara sekitar 1,2 juta kematian dialami oleh perokok pasif. Lalu, seberapa banyak sih perokok di Indonesia? Menurut Global Youth Tobacco Survey, pada tahun 2019, penduduk dengan kisaran umur 13-15 tahun menunjukkan bahwa sebanyak 40,6% pernah menggunakan tembakau di Indonesia. Sedangkan penggunaan tembakau saat ini yaitu sebesar 19,2%. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, persentase perokok pada penduduk umur lebih dari atau sama dengan 15 tahun di Indonesia pada tahun 2020 yaitu sebesar 28,69%. Banyak sekali ya. Lalu, apa itu merokok? Merokok adalah kegiatan menghisap asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya kembali keluar. Berdasarkan jenisnya, perokok dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah seseorang yang rutin menghisap rokok setiap harinya, sementara perokok pasif sebenarnya bukanlah seorang perokok, melainkan orang yang berada di dekat perokok aktif sehingga secara tidak langsung asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif terhirup oleh perokok pasif. Dilihat dari sisi orang di sekelilingnya, merokok menimbulkan dampak negatif bukan hanya bagi perokok aktif tetapi juga bagi perokok pasif. Risiko yang ditanggung oleh perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena daya tahan perokok pasif terhadap zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok sangat rendah. Di sisi lain, saat pertama kali mengonsumsi rokok, gejala-gejala yang mungkin terjadi adalah batuk-batuk, lidah terasa getir, dan perut terasa mual. Namun demikian, sebagian dari para pemula tersebut mengabaikan perasaan tersebut. Biasanya berlanjut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. Artinya gimana sih? Perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebabkan sifat nikotin adalah adiktif. Jika dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan stres. Secara manusiawi, orang cenderung untuk menghindari ketidakseimbangan dan lebih senang mempertahankan apa yang selama ini dirasakan sebagai kenikmatan, sehingga dapat dipahami jika para perokok sulit untuk berhenti merokok. Alasan penggunaan rokok adalah untuk mengurangi ketegangan, memudahkan berkonsentrasi, menimbulkan pengalaman yang menyenangkan, dan juga sebagai relaksasi. Ya mending ke pantai aja ya. Namun,
Apakah geng semua sudah tahu kandungan dalam rokok? Setiap batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan. Kandungan paling dominan dari rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Selain itu, dalam sebatang rokok juga terdapat kandungan racun lainnya, antara lain aseton yang biasanya sebagai bahan pembuat cat, naftalen, bahan pembuat kapur barus, arsenik, elemen metaloid yang membentuk sejumlah komponen beracun, metanol, bahan bakar roket, vinyl klorid, bahan plastik PVC, fenolbutan, bahan bakar korek api, polonium 201, bahan radioaktif, amonium, bahan untuk mencuci lantai, DDT digunakan untuk racun serangga, hidrogen cyanide, gas beracun, dan kadmium digunakan untuk aki mobil. Aduh, membayangkannya saja sudah menakutkan, bukan? Lalu, apa sih bahaya merokok? Perokok 6 kali lebih besar mengalami risiko kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah. Karbon monoksida akan mengambil oksigen dalam darah lebih banyak, yang membuat jantung memompa darah juga lebih banyak. Jika jantung terlalu keras ditambah dengan tekanan darah yang tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung loh. Merokok bisa merusak pembuluh darah, dan zat nikotin yang terkandung di dalam rokok akan juga dapat mempersempit arteri, sehingga dapat mengurangi aliran darah dan tekanan darah, salah satunya yaitu ke penis. Jika seseorang yang sudah mengalami hipotensi, maka bisa jadi itu menjadi peringatan dini bahwa rokok sudah merusak tubuhmu loh. Pada gigi, berisiko menderita periodontitis atau gusi terbakar yang mengarah ke infeksi dan akan merusak jaringan halus dan tulang. Pada paru-paru dapat menyebabkan kanker paru-paru, pneumonia, bronkitis, asma, dan batuk kronis. Kematian akibat kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok diperkirakan berkisar lebih dari 80%. Pada perut menyebabkan kanker perut dan lambung. Kemudian juga penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat risiko kanker perut berbanding lurus dengan jumlah dan lama merokok. Pada ginjal, rokok dapat menyebabkan kanker ginjal. Dan bagi ibu hamil, rokok juga dapat menyebabkan kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, mortalitas prenatal, kemungkinan lahir dalam keadaan cacat, dan mengalami gangguan dalam perkembangan janin. Nah, bagaimana sih caranya menghindari pengaruh untuk merokok? Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu untuk mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, lakukan hal-hal positif seperti berolahraga, membaca, atau hobi lainnya yang menyehatkan. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, iklan poster, atau rokok gratis. Yang keenam, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. Kira-kira setelah kamu sudah tahu bahaya merokok, apakah kamu masih ingin lanjut merokok atau tidak? Atau untuk yang belum pernah merokok, apakah kamu mau coba-coba? Kalau aku sih tidak. Jadi, mari kita berhenti merokok,
bukan hanya untuk kesehatan diri kita, tetapi juga untuk kesehatan orang lain. Jangan lupa share video ini ya, agar tidak hanya kamu saja yang tahu bahaya merokok. Terima kasih. Bye-bye.